Om Swastiastu, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Dr. Widiantara. Pada pertemuan kali ini, saya akan memaparkan tentang tokoh arsitek terkenal yaitu Eduardo Ciuto de Moura. Nah, beliau lahir di kota Portugis di Porto pada tahun 1952. Pada 1980 ia lulus dari Sekolah Seni Rupa Universitas Kota asalnya. Pada yang saat bersamaan juga beliau mengganti bidangnya dari seni rupa menjadi arsitektur. Habis itu kemudian beliau mengajar di berbagai universitas, yaitu seperti di Jenewa, Paris, Dublin, Zurich, Lausanne, serta di Harvard. Selanjutnya itu adalah beliau bekerja sama dengan Alfonso Ziza pada tahun 1974 hingga 1979, sebelum mendirikan studio arsitekturnya sendiri pada tahun 1980. Ia telah menyelesaikan lebih dari 100 proyek, mulai dari rumah pribadi seperti Casa do Cinema untuk sutradara film Manuel de Oliveira de Porto tahun 2002, hingga proyek yang lebih besar seperti Stadion di Braga 2004. Habis itu selanjutnya itu adalah Metro Station 2005, habis itu The Barge Tower 2007, Historia Pola Rego tahun 2008, dan Convento das Bernadas tahun 2012. Nah, ini adalah sebagian besar hasil karya beliau. Yang pertama itu adalah Casa do Cinema tahun 2002, Stadion Braga 2004, itu Metro Station 2005. Selanjutnya ada Barge Tower 2007, Paula Rego 2008, Convento das Bernadas tahun 2012. Selanjutnya aku membahas tentang karya beliau. Salah satu karya beliau yaitu adalah Casa das Historia Pola Rego Museum. Nah, dirancang oleh arsitek Eduardo Ciuto de Moura. Bangunan ini memanfaatkan aspek-aspek tertentu dari arsitek historis kawasan itu, yang di sini ditafsirkan ulang dengan cara kontemporer. Hal tersebut dapat dikenali berkat dua menara yang berbentuk limas dan beton berwarna merah yang digunakan dalam konstruksinya. Selanjutnya yaitu adalah untuk interiornya. Bangunan memiliki ruang pameran seluas 752 meter persegi di atas area teknis dan servis, dan didekorasi dengan warna netral dan dilapisi dengan marmer biru abu-abu. Ini dimaksudkan agar pengunjung lebih fokus pada objek seni yang dipajang di dalamnya, sehingga tak mengganggu, tidak terlalu banyak tampilan di tembok atau corak-corak apapun, jadi polos saja dia. Habis itu untuk eksteriornya, tanah dan pepohonan yang sebelumnya ada di situs digabungkan sebagai elemen dasar, sementara 4 sayap dengan ketinggian dan ukuran yang bervariasi membentuk bangunan. 2 menara yang menjulang tinggi seperti piramida menjadi objek yang menonjol dari bangunan lainnya, seperti gambar yang di bawah ini. Selanjutnya yaitu adalah ini adalah gambar desain sketsa bangunan dari beliau. Sebelum membuat detailnya, beliau membuat sketsanya terlebih dahulu. Itu selanjutnya ini adalah denah plan dari bangunan the museum ini. Yang paling kanan itu adalah denah sirkulasi tempat rute keluar masuknya. Habis itu yang di tengah ini adalah pencahayaan alami yang dihasilkan oleh cahaya matahari, titik-titik kuningnya ini. Habis itu untuk denah ruang publiknya dibagi menjadi 2, yaitu adalah publik dan privat. Bagian yang putihnya adalah publiknya,
Dan yang di sini ada yang hitam agak bergelap ini adalah ruang privasinya. Di sini ada toilet dan juga ruang stafnya paling ujung. Selanjutnya kita akan membahas tentang Stadion Municipalidad de Braga. Stadion ini memiliki kapasitas 152.400 penonton dan didirikan pada tahun 2003. Stadion ini yaitu markas dari klub Liga Segres. Stadion ini memiliki julukan El Prediria. Selanjutnya itulah konsep yang diambil yaitu adalah naturalisasi arsitektur artifisial dan lingkungan, di mana pada saat membangunnya tidak merusak lingkungan di sekitarnya. Stadion ini dibangun di tambang Monte Castro menghadap ke arah kota Braga. Tribun hanya didirikan pada dua sisi lapangan dengan tujuan sebagai memberikan pemandangan berupa dinding batuan pemandangan dan kota. Setiap tribun ditutupi dengan atap gaya kanopi dan atap-atap tersebut saling terhubung oleh senar yang terbuat dari baja. Nah, bentuk dari desain stadium ini juga terinspirasi dari jembatan suku Inca di Peru yang dimana dibuat dengan tali. Pada gambar samping ini adalah gambaran dari jembatan dari suku Inca. Jembatan suku Inca ini sangat kokoh dan juga dah termasuk dalam situs warisan dunia UNESCO. Selanjutnya, untuk bagian interiornya, di dalamnya bangunannya hanya terdapat beton tiang menjulang tinggi. Di sela-sela tiang tersebut terdapat tangga naik ke tribun. Pada bangunan ini juga dibuat dengan bahan sederhana mungkin, tapi dengan detail yang rumit. Itu untuk eksteriornya, stadion ini dibangun di lokasi berbukit. 3 galeri melingkar melintasi bangku, memungkinkan lewat dengan mudah dan tidak adanya forum lain yang ada di dua sisi lainnya membuat stadion ini lebih terbuka keluar, sehubung dengan struktur serupa dengan memungkinkan pertukaran visual yang bagus dengan lanskap sekitarnya dan pemandangan lapangan yang indah. Selanjutnya yaitu ini adalah gambaran struktur dari Stadion Braga, yang dimana bagian sebelah kanannya ini tidak diubah, tebingnya itu tidak diubah sama sekali, masih tetap dalam bentuk awal alaminya. Habis itu selanjutnya ini adalah gambaran proses strukturnya yang kita bisa lihat di sini, karena hanya ada beton-beton yang menjulang tinggi dan di sela-selanya itu ada tangga-tangga untuk menuju ke tribunnya. Jadi di sini desain beliau ini dibuat sesimpel mungkin tapi dalam bentuk struktur yang unik sehingga terlihat indah pas dilihat oleh pengunjung ataupun penonton yang ada di tribun. Sekian dari presentasi saya. Bila ada salah kata, saya mohon maaf. Saya tutup dengan Paramasanti. Om Santi 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 Om.